Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rizky Catur Meidayanti dalam pembelajaran PPKN. Untuk kali ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang pertama yaitu sistem pembagian kekuasaan. Sistem pemerintahan sendiri itu mempunyai arti bahwa cara pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan. Sedangkan kekuasaan itu mempunyai arti bahwa kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkannya. Sedangkan kekuasaan negara itu mempunyai arti bahwa kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Sekarang kekuasaan negara. Menurut John Locke, kekuasaan negara itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama kekuasaan legislatif, di mana kekuasaan untuk membuat undang-undang. Lalu kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang terakhir yaitu kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Sedangkan kekuasaan negara menurut Montesquieu juga dibedakan menjadi 3, tetapi ada satu kekuasaan yang berbeda, yaitu kekuasaan yudikatif. Tetapi kekuasaan legislatif dan eksekutif sama artinya dengan ahli John Locke. Sedangkan kekuasaan yudikatif itu sendiri mempunyai arti bahwa kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang. Lalu pemisahan kekuasaan. Menurut teori pemisahan kekuasaan itu sendiri menyatakan bahwa kekuasaan di dalam negara antara legislatif, eksekutif, yudikatif itu berdiri sendiri, terpisah-pisah dalam ruang yang tegas. Ketiganya itu tidak ada hubungannya satu dengan yang lainnya. Sedangkan teori pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, yudikatif itu mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, untuk Indonesia sendiri itu merupakan salah satu negara yang menganut teori pembagian kekuasaan. Lalu konsep pembagian kekuasaan yang dianut Indonesia, mekanismenya sendiri itu diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia sendiri itu terdiri atas 2 bagian. Yang pertama yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal, dan yang kedua yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal. Mari kita bahas secara horizontal itu bagaimana, vertikal itu bagaimana. Pembagian kekuasaan secara horizontal sendiri itu merupakan pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, di antaranya yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara itu dilakukan pada 2 tingkatan. Yang pertama yaitu pemerintahan pusat, di mana berlangsungnya antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Contohnya itu ada kekuasaan konstitutif, legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Sedangkan pemerintahan daerah itu berlangsung antara lembaga-lembaga daerah sederajat. Di antaranya yaitu antara pemerintahan daerah, kepala daerah atau wakil kepala daerah, dan DPRD. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lalu pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan menurut tingkatnya yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Nah, untuk pembagian kekuasaan secara vertikal sendiri itu sudah diatur di dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
pada intinya pembagian kekuasaan secara vertikal itu sendiri merupakan pemerintahan pusat itu menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom. Contohnya yaitu provinsi dan kabupaten atau kota. Untuk apa? Untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya. Kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Contohnya yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, lalu pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Lalu kita masuk ke kedudukan lembaga kementerian. Yang pertama yaitu kementerian berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Lalu kementerian itu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kedudukannya itu tidak bergantung pada Dewan, akan tetapi tergantung pada Presiden. Jadi, untuk menetapkan politik pemerintah dan koordinasi dalam pemerintahan negara, para menteri itu bekerja sama satu sama lainnya seerat-eratnya di bawah pimpinan atau naungan Presiden. Lalu kita lanjut, klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Untuk yang pertama, urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya itu secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu meliputi urusan dalam negeri, luar negeri, dan pertahanan. Jadi ada 3 urusan. Lalu klasifikasi yang kedua yaitu urusan menyelenggarakan pemerintahan negara dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Ini ada 19 urusan. Urusan yang pertama yaitu ada agama, lalu hukum dan HAM, keuangan, pendidikan dan kebudayaan, riset, teknologi dan pendidikan tinggi, lalu ada kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, perindustrian, perdagangan, lalu ada energi dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, lingkungan hidup dan kehutanan, desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, lalu ada agraria dan tata ruang, ada perhubungan, komunikasi dan informatika, lalu yang terakhir ada pertanian. Jadi ada 19 urusan dalam klasifikasi yang kedua ini. Lalu klasifikasi yang ketiga yang terakhir yaitu urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah. Nah, di sini itu meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, lalu pendayagunaan aparatus negara dan reformasi birokrasi, lalu ada badan usaha milik negara, selanjutnya koperasi dan usaha kecil dan menengah, lalu ada pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kemudian pemuda dan olahraga, dan yang terakhir adalah sekretariat negara. Jadi ada 8 urusan. Lalu kita masuk ke nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Jadi dalam penyelenggaraan negara itu harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai sila ketuhanan yang Maha Esa, pengakuan adanya Tuhan. Lalu nilai yang kedua adanya menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Lalu yang terakhir ada menjamin berkembangnya kehidupan beragama. Nilai sila yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti bahwa kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Lanjut kita ke nilai sila persatuan Indonesia yaitu sila ketiga, artinya yaitu nasionalisme. Adanya nilai nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Pada intinya
Sila ketiga itu mempunyai arti bahwa mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Lalu sila keempat yaitu memiliki nilai bahwa sesuatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Dan nilai yang terakhir yaitu nilai kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mempunyai arti bahwa sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah ataupun batiniah. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa di dalam menyelenggarakan pemerintahan, kita itu harus mengacu pada nilai-nilai di dalam Pancasila. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Jika ada yang belum paham terhadap materi yang saya sampaikan, kalian bisa bertanya melalui Classroom. Saya akhiri, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.